Dia kasih itu ada yang 1 hari jadi, ada yang 3 hari jadi. Nah, yang 3 hari jadi itu pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya, si anak rantau ya. Kenapa selalu dibilang si anak rantau? Karena saya dari kecil itu merantau terus ya, guys. Asia. Tapi ke Malaysia itu baru adalah 5 tahun. Kurang lah, 5 tahun kurang lah. Jadi saya mau buat video tentang sambung paspor ya. Sambung paspor di Sarawak, di Kuching lah. Di Kuching, Sarawak, Malaysia. Jadi berbagi pengalaman aja lah buat kalian yang khususnya buat yang lagi merantau di Sarawak juga ya. Siapa tahu dapat membantu. Saya berbagi cerita atau pengalaman saya lah, cara sambung paspor di Kajari Kuching itu macam mana gitu. Jadi menyambung video yang kemarin saya upload juga, yang cara sambung paspor itu macam mana, cara daftarnya gimana gitu kan. Nah, jadi setelah 1 bulan, saya kemarin tuh bulan lalu ya, saya pergi konsulat, terus disuruh daftar pakai WhatsApp, daftar online lah. Dan akhirnya saya bulan ini guys, tadi lah tepatnya, saya dapat panggilan suruh datang ke konsulat. Dan akhirnya saya pergi ke sana. Tadi tuh hari Senin saya pergi, dan sampai sana seperti biasa lah, banyak orang, sekitar 80, kurang lebih 80 orang lah. Sebab sekarang kan masa PKPP ya, masa pengawalan pemulihan lah, masih dalam virus corona. Jadi orang terbatas. Jadi itulah disebabkan kenapa sekarang daftar harus online guys. Jadi biar orang itu nggak membludak, nggak datang sembarang. Jadi banyak orang. Jadi itulah mencegah banyak orang, makanya dibatasi sampai 80 orang tadi tuh yang datang. Yang sudah terdaftar aja lah yang datangnya gitu. Jadi oke guys, jadi syarat-syaratnya itu gampang ya. Saya di sini cuman menceritakan syarat-syaratnya apa, bayarnya berapa, karena ada yang tanya juga. Kemarin ada yang tanya juga ke saya, "Bang, bikin paspor berapa? Sambung paspor berapa?" Saya kan belum sambung, saya baru daftar aja kan. Itu karena video saya bikin yang awal tuh. Saya jawab gak tahu lah, makanya sekarang saya sudah tahu, saya kasih tahu lah. Siapa tahu ada yang nonton, ada yang belum tahu kan. Jadi kita itu datang ke sana, datang ke Kajari Resort itu, kita bawa paspor yang lama. Yang kedua, kita surat jalan dari bos atau company kita di sini. Terus sama surat-surat kontrak. Jadi kita itu kan, kalau kita punya permit, istilahnya resmi sah, kita itu pasti punya surat kontrak gitu guys. Surat kontrak, intinya itu surat kontrak. Dan yang ketiga itu KTP ya guys, KTP kalian di kampung di Indonesia gitu kan. KTP kalian tuh harus bawa gitu. Jangan sampai nggak ada KTP. Atau kalian nggak ada KTP atau ketinggalan di kampung, kalian bisa minta fotokopinya guys ke kampung, fotokopi. Boleh juga, sebab orang konsulat itu cuma butuh nomor NIK-nya aja. Macam tadi saya kan KTP saya ketinggalan di hostel atau di kontrakan lah. Saya minta sama telepon kawan saya, suruh fotokan KTP saya, terus kirim dia ke nomor saya di sana di konsulat tuh.
Saya tanya sama konsulatnya tuh, sama orang KJRI-nya, kalau cuma gambar boleh nggak? Boleh katanya, saya cuma butuh nomor NIK-nya aja gitu kata konsulat. Jadi gitu guys, jadi cuman itu saja syaratnya, paspor lama, surat jalan sama surat kontrak kerja, dan KTP gitu kan, dan nomor NIK KTP kalian itu harus ada. Cuman itu saja syaratnya guys, cuman 4 lah, paspor, KTP, surat jalan sama surat kontrak kerja kalian, itu aja. Dan setelah itu baru kita diproses, kita ambil gambar, proses lah gitu. Setelah itu baru kita disuruh pembayaran. Dan masalah pembayaran itu guys, pembayaran ini bukti pembayaran saya. Dia kasih itu ada yang 1 hari jadi, ada yang 3 hari jadi. Nah, yang 3 hari jadi itu bayarnya 100 ringgit. Yang 3 hari jadi ya bayarnya 100 ringgit, macam saya ini. Di sini 100 ringgit. Mana ya? Nah, ada nih 100 ringgit. Itu 3 hari jadi, sebab kan saya dekat saja. Cuman 5 ringgit saja sampai ke naik Grab ke konsulat itu. Takutnya kan yang lain-lain yang jauh atau dari Sibu atau dari mana gitu kan, yang jauh-jauh lah, yang Batu Kawah atau dari mana jauh kan gak mau bolak-balik lah gitu. Jadi sehari jadi ada juga, cuman bayarnya 380. 380 itu bukan sedikit guys, hampir mau 1 juta lebih itu. 380 1 juta 200 atau 300 macam itulah. Jadi itu terserah kalian lah, mau yang 1 hari atau yang mau 3 hari gitu kan. Kalau saya kan pilih 3 hari. Jadi saya tadi datang Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya sudah harus ambil. Jadi Kamis saya sudah harus ambil 3 hari. Jadi, dan tentunya guys ya, kalian harus ada permit yang resmi baru boleh sambung di KJRI Sarawak, Kuching, Malaysia. Kalau kalian tidak resmi, tak ada permit, itu tidak dapat guys. Kalian kan kalau macam itu kan ilegal masuknya, ilegal, tidak resmi. Jangan tanyalah bisa sambung apa tidak. Bisa, mungkin bisa disambung, tapi kalian harus pergi ke sana, ke Pontianak, ke Batas, macam cop keliling, macam itu bisa mungkin. Makanya buat kalian lah yang kalau bisa resmi aja lah, bikin permit. Jangan mau gelap-gelapan, tidak bebas. Kalau ilegal itu tidak bebas. Kalian mau jalan kemana tidak bebas, tidak tenang. Kalau saya alhamdulillah ya, walaupun saya gaji kecil, memang beratnya kan kalau punya permit itu kan setiap bulan kena potong gaji, Ya tak apa, kena potong gaji juga. Gaji kecil pun tak apa. Janji kalian tenang, janji kalian aman, pergi sana, pergi sini, tidak takut. Serasa serasa di negara sendiri aja kalau kita resmi. Gitu kan. Jadi segitu aja lah dari saya ya. Jadi sedikit pengalaman saya, sedikit cerita saya, berbagi pengetahuan lah gitu kan. Jadi segitu aja video dari saya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.